Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Rudi Suryajaya, dan hari ini kita akan membahas satu topik yang banyak ditanyakan orang saat mau bergabung di kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Dan salah satu pertanyaan yang ditanyakan ke saya umumnya adalah saat mereka melihat kelas BJJ, waktu mereka datang melihat kelas pertama atau mereka melihat video-video kita latihan, yang ditanyakan adalah apakah nggak cedera ya kalau saya ikut BJJ ya. Atau mungkin ada yang mengatakan ekstrimnya, wah kalau saya ikut BJJ ini badan saya bisa merotoli, badan saya bisa patah semua nih, kaki saya bisa cedera, tangan saya bisa cedera, leher saya bisa cedera, dan banyak hal lagi yang ditakutkan saat orang melihat kelas BJJ. Dan saya yakin teman-teman di Brazilian Jiu-Jitsu juga di tempat-tempat yang lain juga itu menjadi pertanyaan yang umum ditanyakan oleh orang-orang saat mereka pertama kali melihat kelas BJJ. Dan saya tidak memungkiri bahwa yang namanya cedera itu bisa terjadi saat kita berlatih BJJ. Tapi harus dipahami bahwa Brazilian Jiu-Jitsu itu adalah satu olahraga contact sport. Dan namanya contact sport itu bukan hanya Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau kita mengatakan di dunia bela diri, let's say kita ada tinju, mungkin ada Muay Thai, ada karate, taekwondo, judo, silat, dan yang berbagai macam yang lainnya. Itu semua contact sport. Anda ada pukul, Anda ada tendang, Anda ada sikut, Anda ada bantingan, Anda ada kuncian. Tentunya ada kemungkinan terjadi yang namanya cedera. Oke, itu sangat umum, sangat dipahami oleh banyak orang. Tetapi satu lagi yang mereka lupa bahwa contact sport itu sebetulnya juga konsepnya adalah mengenai olahraga-olahraga lain yang bersifat kontak. Contohnya sepak bola, futsal, basket, atau olahraga hoki, olahraga lain-lainnya yang bersifat kontak itu juga punya peluang cedera yang sangat besar. Dan buat saya pribadi, kalau saya ditanya apakah mana yang lebih memungkinkan untuk cedera, dari pengalaman saya, dan kebetulan orang tua saya juga seorang dokter, cedera yang terjadi dari olahraga kontak sport seperti basket, sepak bola, futsal, itu peluangnya justru lebih besar terjadi. Why? Karena saat Anda bermain, let's say contoh sepak bola, Anda lagi konsentrasi, fokus Anda ini Anda melihat bola yang ada di bawah, Anda tidak memperhatikan tiba-tiba dari sebelah ada yang tackle, dari belakang ada yang ngejar dan sebagainya, Anda ditabrak dari kiri, dari kanan, Anda tidak sadar karena fokus Anda bukan di menghindari orang di kiri, di kanan, tetapi Anda fokus Anda lebih mengejar bola. Demikian juga dengan olahraga basket dan sebagainya, itu banyak sekali terjadi yang namanya injury. Jadi banyak sekali terjadi injury dari olahraga itu karena konsentrasi kita tidak pada hal-hal yang dapat menimbulkan cedera. Nah, sedangkan berbeda sekali saat kita berlatih, let's say kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, saya menghadapi lawan di depan saya punya fokus bahwa lawan saya ini akan melakukan serangan kepada saya, dan saya sudah lebih bisa mengantisipasi serangan-serangan yang dilakukan. Dan poin yang penting lagi adalah di saat saya kena serangan dan saya tidak bisa escape, saya bisa melakukan tap out dan saya dilepas, saya terhindar dari cedera. Oke, itu menurut saya satu konsep penting yang bisa membedakan peluang cedera itu lebih besar terjadi pada olahraga yang mana. Oke, tentunya sekarang kalau kita mau bicara menghindari yang namanya cedera saat kita melakukan Brazilian Jiu-Jitsu, ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pastikan Anda melakukan yang namanya warm up. Warm up ini adalah Anda melakukan gerakan-gerakan, baik Anda melakukan upah, Anda melakukan shrimping, lompat-lompat, Anda melakukan lari, Anda melakukan banyak hal-hal lainnya yang ada di kelas BJJ Anda masing-masing tentunya. Oke, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya otot Anda lebih panas, badan Anda berkeringat, jantung Anda bekerja memompa darah lebih banyak, sendi-sendi Anda juga tidak kaku dan sebagainya. Itu membuat Anda lebih terhindar, lebih siap untuk Anda menaikkan olahraga yang Brazilian Jiu-Jitsu ini. Jadi Anda lebih terhindar dari cedera yang ada.
Oke, dan tentunya satu hal lagi mengenai stretching. Nah, stretching ini juga hal yang sering kali dilakukan, tetapi agak berbeda dengan zaman dulu. Yang kita ketahui waktu kita sekolah, mungkin kalau Anda seumuran dengan saya, yang namanya stretching yang badannya static stretching itu selalu dilakukan di awal-awal sebelum melakukan olahraga. Dan ternyata dari penelitian yang baru, justru yang namanya static stretching itu tidak bagus dilakukan di awal Anda berlatih. Kenapa? Karena badan Anda, otot Anda tidak dalam posisi yang warm. Otot Anda dingin, sendi-sendi Anda belum panas, belum siap untuk dilakukan stretching. Justru itu akan menimbulkan kemungkinan cedera yang lain. Kapan Anda bisa melakukan yang namanya static stretching? Setelah selesai Anda latihan, Anda boleh melakukan yang namanya static stretching. Nah, kalau di awal yang Anda lakukan adalah Anda melakukan warm up. Oke, jadi Anda melakukan lompat, atau Anda melakukan jumping jack dan sebagainya, itu bagus sekali untuk warm up. Dan hal kedua yang dari pengalaman saya penting untuk menghindari yang namanya cedera adalah melakukan latihan break falls. Nah, ini banyak yang melupakan melakukan namanya latihan break fall. Latihan break fall itu latihan jatuhan. Anda jatuh kiri, jatuh kanan, Anda latihan dibanting dan sebagainya. Karena Anda banyak berlatih take down, Anda melatih single leg, double leg, Anda melatih bantingan-bantingan macam-macam. Tetapi terkadang Anda tidak terbiasa untuk melakukan jatuhan. Seperti kalau Anda yang mungkin pernah latihan judo atau jujutsu, itu yang namanya bantingan-bantingan itu selalu diawali dengan latihan jatuhan yang berulang-ulang. Jadi Anda jatuh, Anda bisa jatuh dengan cara yang aman, tidak menimbulkan cedera, ya. Jatuhan yang salah itu menimbulkan cedera, bukan bantingan yang berbahaya. Sebetulnya yang berbahaya adalah Anda nggak tahu caranya break falls, Anda nggak tahu caranya jatuh yang benar, Anda mengalami cedera. Oke, itu dari pengalaman saya, penting sekali untuk melakukan latihan jatuhan. Kalau Anda belum tahu, cari tahu, lihat video-video yang sebelumnya juga ada cara melakukan latihan jatuhan. Oke. Kemudian nomor 3, alasan klasik yang membuat terjadinya cedera adalah tidak mau tap out, ya. Banyak orang yang tidak mau tap out dengan alasan saya masih bisa nahan, saya tidak mau kena, saya tidak mau kena tap pokoknya. Itu semua masalah, sumber dari segala masalah. Oke. Saya punya teman yang sangat suka berlatih leg lock, dan ternyata di tempatnya dia juga leg lock sering sekali dilakukan dan dia nggak ada yang cedera sebetulnya. Why? Karena masing-masing punya ego kontrol yang bagus. Yang ngambil juga tahu kalau udah tight dia nggak, tight belum mau ngetap, paksa, dia cedera. Ataupun yang sudah kena, kalau Anda merasa kena, let's say leg lock tadi contohnya, kaki Anda sudah tight, rapat, Anda tidak bisa goyang, lutut Anda sudah dikunci, ya sudah, tap out. Memang belum sakit, belum, masalahnya belum sakit karena yang ambil itu belum narik. Kalau ditarik ya cedera, ataupun ampel, ataupun kuncian yang lain-lainnya. Kemungkinan yang terjadinya cedera adalah egonya masih besar sekali. Yang narik juga kadang-kadang, pokoknya harus saya buat tap, paksa tarik, ya teman Anda cedera, kasihan juga. Atau yang kena terkadang juga ngeyel, nggak mau ngetap karena merasa saya masih bisa escape, paksa, akhirnya terjadi cedera itu tadi. So, kontrol ego dan cepat-cepat ngetap itu penting banget, terutama Anda ya nggak terutama untuk siapapun sebetulnya, untuk siapapun di belt apapun early tap, ya. Anda nggak perlu merasa wah saya nggak mau ditapkan sama lower belt atau sebaliknya dan forget it. Anda kalau cedera Anda tidak bisa latihan 2 minggu 3 minggu, buat apa? Rugi di siapa? Di Anda sendiri. Oke? Yuk, dan berikutnya cedera yang sering terjadi di jari. Kalau Anda lihat jari-jari saya ini bagus semua, utuh semua, nggak ada yang injury, nggak ada yang bermasalah, nggak sampai yang benjol-benjol jarinya. No, jari saya baik-baik saja semuanya. Padahal saya berlatih BJJ cukup lama, oke?
Dan ini termasuk saya pelajari dari profesor saya, Profesor Niko. Juga saya sempat ngobrol-ngobrol dengan seorang black belt dari Singapura, dari Profesor Niko juga Profesor Sinya. Dan dia ngomong, my fingers like let's say like non BJJ, like a non BJJ practitioner. It's like a normal finger. Oke, karena banyak orang yang berlatih BJJ, jari-jarinya sampai tidak bisa nekuk, gegem aja tidak bisa, gegem tangan ini tidak bisa, gegem tangan sakit, tangannya bisa nekuk sampai segini dan sebagainya. Karena mereka semua sebetulnya mengalami injury yang berlanjut pada jari-jarinya, dan ujung-ujungnya itu terjadi namanya artritis, ya, radang pada persendian, dan itu sebetulnya nggak bagus. Mungkin waktu Anda masih umur 30, 20, it's okay. Saat Anda mulai berumur 40, 45, 50 tahun, itu akan jadi masalah yang ya mengganggu banget untuk kehidupan sebetulnya. Kita mau berlatih untuk kita sehat. Caranya gimana? Don't rely too much on grip. Ini yang saya tanyakan, kenapa kok bisa jari-jarinya bagus? Don't rely too much on grip. Jangan terlalu main di grip. Memang ada kalanya kita main grip ini menarik, menyenangkan. Spider guard, Anda main-main berbagai macam guard yang menggunakan sleeve, main lasso, ataupun grip-grip yang lain. Tetapi Anda harus ingat bahwa ada kalanya kalau grip Anda ini sudah tidak memungkinkan, atau Anda dipaksa ditendang, dipaksa break, ya sudah, let it go. Anda cari lagi grip lagi yang lain. Anda di break, ya Anda let go, Anda cari lagi. Jangan grip, pokoknya ini udah dapat, saya nggak mau let go. Ya, that's your problem. Itu sumber masalah. Kenapa ada orang yang sampai tiap kali latihan jarinya harus di wrap ya. Saya kadang-kadang juga pakai wrap kalau lagi ada injury. Tetapi itu satu hal yang sangat jarang terjadi. Mungkin paling setahun sekali ya, happen. Oke, pasti terjadi ya. Namanya juga sport. Tetapi bukan yang terus-menerus terjadi. Cedera, hari ini pakai yang satu, besok pakai lagi yang satunya, besok satu lagi, ya itu namanya Anda olahraga bukan jadi sehat, olahraga tambah jadi sakit buat saya. Oke, stay healthy, jaga jari-jari Anda, ini penting. Anda pakai jari-jari ini masih untuk jangka waktu yang panjang. Ya, tapi kalau memang Anda cedera, ya Anda beli tape, ya Anda cari di internet ada namanya athletic tape, bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa Anda pakai untuk wrap bagaimana ke jari-jari Anda. Bagaimana cara pakainya? Nah, nanti akan saya buatkan video untuk cara makainya tape ini. Kalau Anda punya cedera, Anda punya masalah dengan jari-jari Anda, oke? Oke, ada 2 tips lagi. Yang berikutnya adalah Anda pilih siapa yang menjadi training partner Anda. Anda harus hati-hati kadang-kadang, terutama kalau Anda merasa bahwa Anda mungkin rentan cedera, atau Anda sudah pernah sedang mengalami cedera, atau Anda tahu ada mungkin di tempat Anda ada training partner yang biasanya gerakannya mungkin eksplosif, dan Anda merasa bahwa wah, saya kalau main sama dia nih nanti jangan-jangan saya mungkin cedera. Anda bisa ngomong ke coach Anda, saya tidak mau pasangan dengan orang ini karena alasan tertentu. Oke, tetapi ini juga bukan alasan untuk Anda menghindari sparring dengan partner-partner tertentu, ya kan? Saya tidak mau sama dia karena alasan pribadi, lalu Anda sebut ini, ya itu salah juga. Tetapi kalau Anda merasa mungkin Anda rentan cedera, mungkin Anda, let's say berat Anda cuma 45 kilo, kemudian ada partner latihan yang beratnya 110 kilo, dan Anda merasa keberatan, ya jangan sparring dengan orang yang weightnya 2 kali lipatnya berat badan Anda, ya kan? Anda pilih yang mungkin beratnya, saya tak milih lawan yang beratnya setara dengan berat Anda dan sebagainya. Itu juga akan membantu untuk menghindari cedera. Oke, kita harus memang latihan, kita mau real, kita mau latihan dengan siapa saja, tetapi ya tetap Anda harus memilih rekan latihan Anda dengan aman, ya. Dan tips yang terakhir ini yang agak unik dan banyak yang nggak percaya sebetulnya adalah Anda harus latihan beban. Let's say latihan beban itu apa? Latihan beban itu berarti Anda latihan dengan beban, baik beban itu badan Anda atau Anda angkat barbel atau whatever. Kenapa? Anda harus memperkuat otot-otot di tubuh Anda.
Gampangnya gini, otot di tubuh Anda itu seperti casing. Oke. Anda punya handphone, Anda kasih casing supaya kalau jatuh casing handphone Anda nggak rusak. Nah, ini konsepnya sebetulnya sama. Kalau Anda punya badan, Anda latihan beban, Anda melatih otot tubuh Anda yang lebih kuat, Anda punya casing yang lebih kuat. Dan itu otomatis resiko terjadinya cedera, salah otot tertarik, dan berbagai macam itu bisa terkurangi. Kenapa? Karena badan Anda punya casing otot yang lebih kuat, Anda punya casing otot yang lebih tebal, Anda punya casing yang lebih tahan terhadap benturan, tahan terhadap macam-macam. Oke. Dan mungkin itu beberapa tips dari saya yang bisa membantu. Ya kan, kalau jadi Anda ditanya, saya pribadi ini banyak ditanya, Koko sendiri kalau latihan Brazilian Jiu-Jitsu ini sering cedera nggak? Jawaban saya no. Jujur saya berarti 10 tahun lebih, cedera pernah, tapi beberapa kali itu pun hanya cedera yang minor-minor. Tidak pernah jadi sampai cedera yang parah, enggak. Kenapa? Jawaban saya kalau pribadi yang saya lakukan, saya tidak pernah milih latihan teman latihan, semua saya rata, semua saya sparring. Saya apa yang paling penting adalah early tap. Jangan ego, kalau Anda kena kuncian, jangan nunggu sampai wah sudah mau patah baru tap, terlambat kadang-kadang. Oke, kena tap, selesai. Reset, Anda ulangi, Anda latih lagi. Oke, ingat bahwa Anda berlatih itu ada satu prinsip, you train to improve, you don't train to prove. Ya, Anda berlatih itu untuk berkembang. Anda bukan berlatih untuk membuktikan, wah saya lebih jago. No. That's not the point. Anda berlatih untuk Anda improve, meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan Anda, meningkatkan hal-hal lain dalam diri Anda. Oke, semoga itu bisa membantu dan see you on the mat, keep on training terus.